Di sekolah itu ada satu aturan, semua murid Sky Tower diizinkan untuk ditantang setiap 5 hari sekali. Meskipun mereka paling tinggi 3 level, atau mereka diizinkan untuk menolak. Pemenangnya kemudian dapat memperoleh poin kontribusi, sedangkan yang kalah akan dikurangi poinnya. Poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi gerbang utama. Di Sky Tower, poin kontribusi setara dengan uang. Jika Anda memiliki cukup poin kontribusi, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan, cheat, senjata dari Departemen Logistik Gerbang Utama. Poin juga dapat ditukar dengan emas dan perak, tetapi secara umum kontribusi ini diperoleh dengan susah payah, dan para pengikut umumnya enggan menukarnya dengan itu. Ada banyak cara untuk memperoleh poin ini. Anda dapat menukarnya melalui perburuan harta karun, menyelesaikan tugas, dan lain-lain. Cara yang paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menantang orang lain. Duel tersebut dilakukan untuk menguji kekuatan mereka melawan murid lain, dan jika mereka menang, mereka akan mendapatkan poin kontribusi. Begitu paginya dan banyak orang berkerumun di sekitar Yang Kai, bagaikan menatap buah kesemek matang yang akan jatuh. Nama Yang Kai di sekolah bisa dibilang terkenal. Bukan hanya karena ia menyandang identitas sebagai murid percobaan, tetapi juga karena ia masih di Sky Terrace. Setiap kali ada yang menantangnya, ia selalu kalah. Yang Kai tentu saja ingat keributan apa itu. Hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang sebelumnya tidak menantangnya, kini bisa. Siapa yang tidak iri? Itu pada dasarnya adalah poin kontribusi gratis. Meskipun poin yang diperoleh tidak banyak, itu tetap menarik, sehingga banyak orang masih datang. Di posisinya, Yang Kai meneriakkan dua kata, silakan beri instruksi. Meski begitu, siapapun tahu bahwa Yang Kai akan menerima pukulan lagi. Yang Kai selalu menjadi yang pertama menyerang. Bahkan dengan tubuhnya yang kurus, ia selalu melakukan perlawanan yang hebat, melangkah ke arah Zhou Dingjun, lalu meninju dadanya. Setelah itu ia melakukan serangan sederhana dan langsung, lalu tinju harimau, serangannya kuat dan terasa seperti seluruh energinya ada dalam serangannya. Di sekolah, semua murid harus mempelajari tinju Shaolin. Tinju ini sangat terkenal. Gerakan dasar untuk menjaga kebugaran murid dan menjadi awal bagi mereka. Zhou Dingjun tidak panik, karena dia lebih kuat 2 tingkat dari lawannya. Sayangnya, pertarungan ini tidak menegangkan. Pukulan Yang Kai terlihat datang dan dengan mudah dihindari oleh tubuh kekar itu. Zhou Ding tidak terluka meski sudah melewati pakaiannya. Namun, Yang Kai dengan mudah menangkis pukulan itu dan mengenai ulu hatinya. Menekan rasa sakit, Yang Kai dengan cepat mundur dan menghindari serangan ketiga Zhou Ding. Hal ini mengejutkan Zhou Ding, dia tidak menyangka bahwa adik kelas 3-nya, ternyata bisa bereaksi cukup cepat. Dengan ini, rencana masa depannya pun terganggu. Namun kesalahan kecil ini tidak memengaruhi situasi. Zhou Ding berpikir cepat dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Yang Kai yang tidak sadarkan diri. Tanpa sadar, Yang Kai tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan itu mendekat dengan cepat, Zhou Ding melihat semangat pantang menyerahnya, sambil melancarkan tinju Shaolin. Sialan, jantungnya berdegup kencang. Meskipun kultivasinya lebih tinggi, pengalaman bertarungnya lebih rendah dari Yang Kai. Tapi apa bedanya, bahkan jika dia tidak bisa menghindar, dia akan menghadapinya secara langsung. Dua tawa kecil terdengar, lalu Yang Kai jatuh ke belakang, sementara Zhou Ding masih berdiri. Jika lawannya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dialah yang akan jatuh. Yang lain tidak dapat melihat tinju itu, tetapi mereka dapat merasakannya dengan jelas. Murid ini terlalu cepat, jadi dengan kata lain dia lebih dulu memukul dirinya sendiri lalu lawannya. Namun, hanya tinjunya yang kuat. Tubuh dan kesehatannya terlalu rapuh, lengan, kaki, dan tubuhnya kurus. Malnutrisi sangat jelas terlihat, sehingga mengakibatkan akhir seperti ini. Senior, biarkan aku menang. Pertarungan ini meninggalkan hasil yang cukup pahit di hati Zhou Dingjun. Meskipun dia menang, dia tidak merasa menang. Di sampingnya, banyak bisikan terdengar, orang ini pikir dia menang. Haha, bukankah itu berarti dia tidak tahu reputasi Yang Kai dan menantangnya? Ini sungguh lucu sekali. Zhou Ding mengerutkan kening, karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Yang Kai. Dia telah mendengar orang-orang membicarakannya.
Jadi hari ini ketika dia melihat banyak orang berkerumun, dia memutuskan untuk berpartisipasi juga dan sangat beruntung terpilih. Tidak bisakah kau menang? Tinjunya sendiri membuatnya melayang, sehingga membuatnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menurut aturan gerbang, dia sudah kalah. Lagi, setelah memikirkan hal ini, Yang Kai berdiri lagi tanpa ragu sedikit pun, tetapi dengan semangat yang lebih kuat. Tanpa menunggu jawaban, Yang Kai menyerbu. 3 kaki jauhnya, dia mengayunkan kakinya ke arah kaki Zhou Ding dalam upaya untuk menjatuhkannya. Cambuk kaki, sekolah itu memiliki murid-murid yang mempelajari berbagai seni bela diri. Namun, penerapannya oleh Yang Kai jauh melampaui rekan-rekannya, meskipun ia kurang menguasai teknik. Jadi Anda bisa menggunakan cambuk kaki di sini. Lalu tanpa pemberitahuan, Yang Kai terbang menjauh lagi. Dengan dua alam yang terpisah, juga kesenjangan antara kebugaran fisik, Yang Kai sekali lagi dikalahkan. Serangannya ke kaki Zhou Ding jelas telah melukai tulangnya sendiri, membuatnya sedikit goyah. Lagi, katanya sambil menggertakkan giginya dan menatap penuh tekad. Peng, Yang Kai terbang lagi, Peng, Yang Kai terbang lagi. Bagi mereka yang tidak dapat menonton lagi, mereka yang bertahan merasa kagum, Yang Kai, orang ini benar-benar memiliki kegigihan. Tidak peduli berapa kali dia dipukul, dia akan bangkit kembali. Dia tidak akan menyerah. TLN, gelombang lupakan saja gelombang. Lupakan saja gelombang oh, maaf harus melakukan itu. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ding merasa sangat kesal. Dia tidak menyangka lawannya adalah orang gila seperti itu. Jadi Yang Kai terlempar 7 atau 8 kali lagi. Wajahnya bengkak, matanya hitam, tubuhnya sempoyongan dan napasnya cukup berat. Namun dia tetap bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zhou Ding berseru, "Apa kau gila? Lempar handukmu atau kau akan mati."